Ya, ayo sama-sama kita baca Alkitab kita di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yuk, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, nah ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak semua orang, siapa tadi? Yang letih, lesu, berbeban berat. Ya, yang capek-capek badannya, ya, yang nggak tahu lagi harus berbuat apa, yang tidak percaya, ya, yang punya banyak masalah, yang khawatir, yang ditinggal orang tuanya, yang tidak ada uang untuk sekolah, ya, semuanya yang mengalami kesusahan, Tuhan Yesus katakan, datanglah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan, bukan kepada manusia, apalagi kalau kita sakit. Ya, ingat, jangan pergi kepada yang lain. Jangan mencari pertolongan dari orang-orang yang melakukan kuasa, yang memakai kuasa-kuasa kegelapan. Contohnya perdukunan. Ya, perdukunan. Tuhan tidak bilang pergi aja ke sana, nggak ada dibilang. Tapi kata Tuhan, datanglah, marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Duduk bagus. Ya, marilah kepadaku semua yang sakit, yang susah hatinya, yang sedih. Ya, yang sakit datang kepada Tuhan. Jangan kepada dukun, jangan kepada orang-orang yang punya duit. Oh, bisa nggak dia? Duduk apa tuh? Dilihatin kalau main di belakang. Ya, kenapa? Karena kalau kita pergi kepada dukun, dia akan panggil nanti adikmu lagi. Dia akan panggil nanti orang tuamu. Jadi semua harus pergi kepada dia. Supaya apa? Supaya kalian satu keluarga menjadi milik dukun itu atau menjadi milik setan itu. Nah, jangan terkejut kalau ada adik kita yang kok bisa ya dia ketawa sendiri? Kok bisa ya? Padahal dia masih baik. Kenapa ya? Kok bisa dia malam-malam? Ya, kok bisa ya dia seperti kayak nangis-nangis? Ayo, apa penyebabnya? Karena dulu mungkin mamanya sudah pergi kemana? Ke dukun waktu dia mengandung anak ini. Jadi yang minta tolong mamanya, tapi anaknya yang lahir ini kena juga, dipanggil juga sama si setan ini. Ya, dukun itu adalah walinya setan, walinya iblis. Kenapa? Karena waktu ada orang datang kepada dia meminta pertolongan, dia memberi syarat. Bawa ini, nggak boleh kau makan ini, nggak boleh, banyak pantangannya. Ya, dan itu membuat kita tidak tenang, ya, membuat kita seperti kayak ketakutan terus. Tidak bisa berdoa. Kenapa? Karena kita salah mencari pertolongan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, ya, hidup kita kok jadi tenang, kok jadi senang, kok jadi hati kita ini pengen selalu dekat dengan Tuhan. Ya, orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dia akan selalu
syukur kepada Tuhan. Dia pasti datang gereja, mengucap syukur. Aku sudah sembuh. Aku dipulihkan. Aku akhirnya bisa sekolah lagi. Aku akhirnya bisa jumpa lagi dengan orang tuaku. Kenapa? Karena kita datang kepada siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita datang kepada manusia yang memakai kuasa setan, kita tidak akan tenang. Nggak akan tuntas dia, nggak akan tuntas. Dan kita akan terus mendatangi dia. Ini kayak mana ini, Mbak? Mbak, kenapa bisa kayak gini? Oh, itu karena kau tidak melakukan apa yang kuminta. Ngeri ya? Sekarang orang sudah malas mencari Tuhan. Mereka mau mencari pertolongan yang instan, yang cepat, lebih cepat. Walaupun harus bayar uang banyak. Ya seperti kayak yang corona ada di satu negara, ya kan? Mereka berpikir supaya kita tidak mati, ayo kita mandi di kotoran lembu. Lembunya ya mengeluarkan kotoran, satu dibuat di satu kolam, udah penuh dengan kotoran lembu, terjun itu laki-lakinya mandi di situ. Ya, mandi di situ karena mereka mendengar ada satu orang, katanya aku mendengar suara supaya kita tidak mati karena corona, kita harus mandi di kotoran lembu. Wah, yang ada apa? Bau, penyakit. Kita aja kalau ada di kolam renang, tiba-tiba kita melihat di kolam itu ada kotor, kita masih lanjut nggak main kolam renangnya? Enggak. Apalagi kan kita di kolam renang, kadang mulut kita terbuka, terminum air kolam renangnya. Kalau terminum, kita lupa, nggak cepat kita tutup, ada di situ kotoran, waduh, termakan. Nah seperti itu juga, ya. Jadi hati-hati dengan pendengaran kita. Jangan sampai kita gara-gara mau cepat sembuh, gara-gara supaya kita tidak mati, kita jadinya mau aja mendengarnya. Ada lagi orang, dia mendengar, ada di sana yang bisa dengar suara supaya kita jangan mati, kita harus mandi ya, kotor sekali sampai pakai kencing hewan, ya kan? Aduh, kenapa seperti itu? Yang terjadi apa? Apakah dia sehat? Tidak, tambah banyak yang mati. Ya, tambah banyak yang mati. Kenapa? Karena Tuhan marah melihat orang-orang itu. Kenapa dia percaya kepada suara manusia yang harus seperti itu melakukannya? Kenapa mereka tidak berseru, Yesus, tolong kami? Ya, harus berseru. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber jawaban. Dia yang punya alam semesta ini. Dia yang punya hidup kita ini. Ya, dia yang punya hidup kita. Dia yang tahu apa yang rusak dalam hidup kita. Dia tahu kalau kita takut, dia kasih kepada kita ya kuasa supaya kita tidak takut. Sama seperti kita punya handphone, kalau rusak kita kasih kemana? Ke bengkel mana? Ke bengkel motor? Tidak, ke tukang HP, ke tempat servis HP. Begitu juga kita. Kalau kita sakit, kita pergi kemana? Ke dokter, bukan ke dukun. Jangan. Nanti beda obatnya, malah yang lain tambah sakit. Ya, kalau kita sakit, datanglah ke medis dan kita berdoa kepada Tuhan, sama seperti kayak handphone tadi, kasih ke tukang servis HP. Nah, kalau ada sesuatu dalam diri kita, ya kita susah, kita sedih, nggak tahu harus berbuat apa, datang kepada Tuhan, tinggal berseru, tinggal kita teriak, Yesus tolong aku. Kalau kita takut, kita harus berseru, panggil siapa?
nama Yesus. Bukan waktu kita panggil Yesus terus kita lari, jangan. Harus setannya yang lari, bukan kita yang lari. Kalau kita yang lari berarti kita dong yang salah. Ya, harus panggil nama Yesus. Itulah ajakan juru selamat. Apapun yang terjadi, panggil nama Yesus. Datang kepada Yesus. Bagaimana caranya datang kepada Yesus? Berdoa, tinggal kita tutup mata, lipat tangan, kita datang kepada Yesus. Bukan kita pergi ke surga, naik pesawat atau naik apa, nggak akan sampai. Tapi kita datang kepada Yesus dengan cara berdoa. Panggil saja namanya. Ya, panggil saja namanya. Ya, jangan sampai lupa. Karena Tuhan Yesus itu senang sekali kalau kita panggil. Ada apa anakku? Baik waktu kita sedih, baik waktu kita diberkati, panggil nama Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sangat senang sekali dekat dengan kita. Ya, Dia tidak mau jauh dari kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, Dia akan buat sesuatu supaya kita tambah dekat. Datang kembali dekat kepada kita. Ya, jadi ingat, kalau kita sakit atau kalau ada orang yang gagap, ada di sini gagap, dia kalau bicara harus dipukul. Aku, ya, ada orang seperti itu karena dia gagap, udah besar dia gagap, nggak sembuh dibawa orang tuanya ke dukun. Ya dukun, tolonglah ini supaya dia bisa bicara lancar. Oke, harus seperti ini syaratnya. Dia memang sembuh, tapi apa yang terjadi? Dia jadinya ditemani sama setan gagap ini. Jadi kalau si anak yang sudah sembuh ini, ya, dia beribadah kepada Tuhan, maka setan ini akan datang mukul dia. Jadi nggak akan bisa dia sembuh total. Ada syaratnya, ya. Waktu Tante sekolah Alkitab, ya, di sekolah Alkitab itu ada seorang laki-laki tinggi, besar, ganteng dia, ya. Waktu kami baru datang, dia bilang salam. Tante salam loh dia, salam, ya. Ini kok bisa ada di sini gitu ya kan, seperti kayak artis Korea ya kan, tapi tinggi dia. Rupanya tiba waktu kami berdoa sama itu di malam hari, rupanya kumat dia. Ini kan yang kusalam tadi. Ini kan yang kusalam tadi. Ternyata waktu tante tanya itu siapa? Itu bu, ada apanya, ada kurangnya. Dia dipersembahkan orang tuanya kepada setan. Apa namanya? Apa maksudnya? Pesugihan. Orang tuanya minta kaya raya, minta uang banyak, minta supaya pekerjaannya diberkati. Jadi kenapa dia bisa kena? Memang diberkati orang tuanya, diberkati luar biasa. Terus kayak mana dia kok bisa di sini? Itulah dukunnya minta persembahkan satu anakmu yang paling kau kasihi, yang paling bagus, yang paling baik, kasih katanya. Dia pikir yang mana yang paling kau sayangi, kasih sama aku. Kata dukunnya, itu permintaan. Dia ingat anaknya ini pintar sekali, juara terus dia waktu sekolah, dipersembahkanlah sama orang tuanya. Mulai saat itu dia seperti kayak kehilangan pikirannya yang fokus, tidak lagi pintar, tapi diganti dengan kekayaan. Setannya minta yang terbaik. Kalau kamu kaya raya, aku kasih, tapi mana? Tukar. Nah, tukar. Ya, waktu itu
dia ada di situ di sekolah Alkitab, tapi dia tidak bisa pulih. Memang dia ada di situ ikut berdoa, tapi dilihat-lihatnya kami semua. Dilihat-lihatnya kami semua. Jadi orang yang di sekolah Alkitab itu bukan semua orang yang mau sekolah, tapi ada juga yang datang ke situ supaya dia tidak kumat-kumat. Kalau kumat, dia tidak mengganggu orang. Wah, bahaya juga. Ada 2 orang seperti itu. Satu lagi, dia setiap bulan purnama dia akan duduk di atas ketinggian, ya dia akan naik. Waktu itu terjadi bulan purnama, ya malam-malam, bukan malam-malam, tengah malam. Tante kan nggak tahu apa-apa, jadi tante dengar suara, itu di mana? Tante bilang kan sama teman sekamar, itu Bu, teman kita. Siapa? Itu yang satu kamar dengan Pak Charles. Hah? Tante tanya kan, kenapa seperti itu? Oh, dia katanya ada sakit ayan. Dia juga dipersembahkan sama orang tuanya. Jadi setiap bulan purnama dia seperti serigala. Seperti serigala. Ngeri sekali. Yang terbaik memang anak yang paling ganteng, paling pintar. Ya, tante melihatnya ada 2 laki-laki di situ. Perempuan tidak ada. Jadi tante bingung, Tuhan, kenapa mereka seperti ini? Ternyata mereka bisa sembuh kalau orang tuanya datang minta ampun kepada Tuhan. Ya, orang tuanya kembalikan lagi anaknya ini. Harus datang orang tuanya, tapi orang tuanya belum mau. Karena sudah menikmati kekayaan. Ya, jadi setan itu penipu. Dia kasih kita memang kaya, sehat, tapi dia minta tukaran. Tukar gitu. Yang tadi. Makanya doakan orang tuamu supaya mereka tidak rakus sama uang. Jangan-jangan kalian nanti dipersembahkan. Doakan. Jangan sampai rakus. Itu anak itu kasihan loh. Padahal kalau dia kerja di perusahaan luar negeri bisa menghasilkan uang banyak. Tapi orang tuanya berpikir salah. Ya, makanya kita berdoa untuk orang tua kita, berdoa untuk kita sendiri, cari Tuhan, berseru kepada nama Yesus supaya kita dijaga, dilindungi, tidak terjadi sesuatu yang seperti tadi, ditukar nyawa kita dengan kekayaan atau kesembuhan. Ya, ingat, datanglah kepada siapa? Tuhan Yesus, berseru, Yesus, berseru supaya kita diselamatkan, kita dilindungi, kita dijaga. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.